Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral akhawat rahmanillahi wa iyyakunna jami'an. Alhamdulillah, pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di pagi hari ini Ahad tanggal 2 Januari tahun 2022. Kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita membahas Kitabul Mar'ah atau Durusul Mar'ah, yang mana pembahasannya berkisar berbagai perkara hal, topik-topik yang penting bagi wanita untuk diketahui dan dipelajari. Pada kesempatan lalu kita telah membahas beberapa topik yang berkenaan dengan yaitu tentang perhiasan wanita. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan lanjutkan pembahasan kita yaitu tentang bagaimana memanfaatkan wanita dan waktu kosong. Jadi bagaimana wanita muslimah memanfaatkan waktu kosongnya di dalam aktivitas kesehariannya agar menjadi hal yang bermanfaat baginya, baik dalam urusan dunia maupun urusan ukhrawi. Tentu tidak diragukan waktu merupakan satu nikmat yang besar diberikan Allah kepada kita. Betapa banyak kita yang lalai untuk memanfaatkannya dan menggunakannya serta mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat untuk duniawi kita dan akhirat kita. Tak lupa pula di awal majlis kita menganjurkan memperbanyak untuk mengucapkan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad SAW. Semua kita selalu dibimbing Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah di atas ajaran beliau dan semangat mempelajarinya, mengamalkannya serta mendakwahkannya. Para akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas tentang begitu penting itu bagi seorang muslim, secara khusus bagi para wanita muslimah dalam kesehariannya. Betapa kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari, betapa banyak sekali waktu-waktu yang terbuang ada faedah dan arti, ya, sehingga berjam-jam kita buang waktu tersebut pada perkara-perkara yang penuh dengan mudarat, barangkali bisa dalam bentuk isinya adalah ghibah, namimah, atau bermain game, atau menonton sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan mungkin saja hal mudarat, ya, begitu ancaman beratnya atau susahnya di masa media sosial ini, ya, bagi seorang muslim atau seorang muslimah untuk benar-benar menggunakan waktunya dalam perkara-perkara yang bermanfaat bagi kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat. Penulis mengungkapkan di sini, ayyatuhal mar'ah, wahai para wanita, wahai wanita, i'lami annal faragh nikmatun, bahwa waktu kosong merupakan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya yang akan disebutkan nanti sabda Rasulullah SAW, nikmatani maghbubun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat manusia lalai untuk mensyukuri atau menggunakannya. Ya, yang manusia tertipu dalam dua nikmat ini. Kebanyakan manusia tertipu untuk menggunakannya dan memanfaatkannya. Yaitu adalah kesehatan dan waktu kosong. Di sana banyak orang-orang yang dalam kesibukannya, jika dia memungkinkan membeli waktu, dia mungkin membeli waktu. Dengan harga yang sangat mahal pun mungkin dia siap membeli waktu. Karena begitu banyak sekali amal-amal ibadah yang ingin dia lakukan. Banyak sekali tugas-tugas dakwah, pekerjaan-pekerjaan, baik urusan pribadi, rumah tangga,
dan tugas-tugas amanah yang dibebankan kepadanya. Sehingga banyak pekerjaan yang menumpuk atas keterbatasan waktu yang tidak dimilikinya. Namun di sana ada orang yang waktunya dibuang-buang tanpa ada makna, tanpa ada guna. Padahal sejatinya membedakan orang yang berhasil dengan orang yang gagal adalah dalam memanfaatkan waktu. Profesor dengan orang yang tidak berpendidikan sama sekali, waktunya sama. Seorang presiden dengan Bapak RT, waktunya sama. Yang membedakan kualitas kita adalah bagaimana memanfaatkan waktu untuk hal yang berguna. Ini yang membedakan kita. Ya. Satu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak membedakan pembagian waktu sebenarnya pembagian rezeki. Ya, Allah tidak membedakan pembagian waktu sebenarnya Allah bedakan dalam pembagian rezeki. Akan tetapi suatu kerugian atau Allah bedakan dalam sisi waktu ini adalah keberkahan waktu tersebut. Ada orang yang waktu yang sedikit, dia betapa banyak bisa menyelesaikan pekerjaannya. Betapa banyak dia bisa beribadah, bisa membaca Al-Quran, bisa berzikir, bisa berdoa, bisa menimba ilmu, bisa mengamalkan ilmu, bisa berdakwah, dan bisa menulis, dan seterusnya. Dengan waktu yang keterbatasan, dia dapat menuntaskan aktivitas-aktivitasnya yang mendekatkannya kepada Allah SWT, yang meningkatkan keimanannya, yang menambah ketakwaannya. Lalu di mana perbedaan sebenarnya? Apa rahasia yang sebenarnya? Kita tahu betapa pentingnya waktu untuk kita perhatikan, sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat bersumpah dengan makhluk-makhluk sebagai media untuk mengenal waktu. Seperti Allah bersumpah wal fajri, demi waktu fajar. Wad duha, demi waktu duha. Wan nahari, demi siang. Ya, wal asri, demi waktu asar. Ya, wal laili, demi malam. Kemudian Allah bersumpah wasyamsi, demi matahari. Wal qamari, demi bulan. Wan najmi, bintang-bintang. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk sebagai media untuk mengenal waktu. Bahkan Allah bersumpah dengan waktu itu sendiri. Allah bersumpah dengan waktu fajar. Betapa banyaknya orang yang lalai memanfaatkan waktunya di pagi hari. Allah bersumpah dengan waktu duha. Betapa banyaknya orang yang tidak memanfaatkan waktunya waktu duha. Atau wan nahari. Betapa banyak juga orang yang kehidupannya di malam hari dan menjadikan siang sebagai tempat untuk beristirahat. Ya. Seperti kelelawar. Atau di waktu asar. Ada manusia yang lalai menggunakan waktu di waktu asar. Atau malam yang dia gunakan keluyuran ke sana sini, mondar-mandir di antara berbagai toko dari pusat perbelanjaan dan seterusnya. Tahukah kita bahwa setiap waktu yang kita lalui adalah semakin mendekatkan kita kepada sebuah perbatasan yang pasti kita berakhir di sana, yaitu namanya kematian. Langkah demi langkah yang kita lakukan di dunia ini, ataupun kita duduk atau berbaring, sejatinya perjalanan waktu semakin mengiring kita ke arah kubur kita, ke arah liang lahat kita, ke arah mendekati ajal kita. Walaupun kita duduk, walaupun kita tidak bergerak, namun waktu tetap berjalan. Semakin hari demi hari, ya menjadi satu minggu, minggu demi minggu menjadi satu bulan, bulan demi bulan menjadi satu tahun. Bahkan tidak terasa. Baru kemarin rasanya bulan Januari 2021. Tanpa terasa, tanpa kita sadari, pada hari ini kita sudah berada pada bulan Januari tahun 2002. Bayangan pekerjaan yang di awal ingin diselesaikan pada tahun 2001 masih belum terlaksana pada tahun 2022 ini. Penyesalan demi penyesalan belum juga tampak. Bahkan masih tetap kita membuang-buang waktu. Tidak menyadari betapa pentingnya waktu tersebut.
Kemudian salah satu hilangnya berkah waktu atau hilangnya berkah waktu merupakan salah satu tanda terdekatnya hari kiamat. Di mana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sabdanya, la taqumus sa'ah hatta takthura atau tafidul mal wa rufi'al ilm wa yaqsul jahl wa yaqtul harj wa yataqarrabu zaman. Kata Rasulullah SAW, begitu banyak beliau menyebutkan ciri-ciri hari kiamat, di antaranya adalah ya tatharul fitan, munculnya berbagai fitnah, ya, kemudian warajalalanya harta, kemudian banyaknya pembunuhan, kemudian merajalalanya kebodohan, diangkatnya ilmu, dan diantaranya adalah yaitu yataqarrabuz zaman, semakin dekatnya rasanya waktu, semakin cepatnya berlalu waktu. Padahal waktu masih tetap 24 jam dalam satu hari, dalam satu malam. Kenapa begitu cepatnya berasa berjalan waktu? Karena waktu-waktu kita tidak ada berkahnya. Ya, hilang berkahnya dan tidak kita manfaatkan untuk perkara hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Oleh sebab itu, nikmat waktu kita akan dicanya. Makanya terutama masa muda kita dan umur kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang menggunakan waktunya dengan penuh faedah dalam rangka membangun keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapat naungan pada hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sabdakan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang mulia, sabatun yudhillumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mereka mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di antaranya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda, ya walaupun pemuda termasuk pemudi di sini, seseorang yang selalu tumbuh mengisi waktu-waktunya semenjak remaja ini sampai usia tuanya senantiasa tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan di antara juga rajul qalb mutma'allaqun bil masajid. Seseorang hati yang terpaut dengan masjid. Inilah pentingnya kita memanfaatkan waktu muda kita. Bahkan waktu muda salah satu yang akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, lan tazula aw la tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah. Tidak akan melangkah seorang hamba pada hari kiamat hatta yus'ala an arba. Sampai ia bisa menjawab 4 pertanyaan. Pertanyaan itu adalah an syababi fima ablah, tentang masa mudanya di mana dia habiskan. Bahkan wa an umri fima afna, umurnya bagaimana dia gunakan. Wa an syababi fima ablah, masa mudanya di mana dia habiskan. Wa an mali fima iktasaba fima anfaqa, dan tentang hartanya di mana dia dapat dan kemana dia belanjakan. Wahai para muslimah, marilah benar-benar memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Begitu banyak aktivitas-aktivitas yang membuat waktu kita menjadi berbuah faedah, berbuah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya menuntut ilmu, membaca buku agama, mendengarkan kajian, ya, berzikir kepada Allah. Bahkan sebagian ulama mengatakan, jika tanganmu yang sedang sibuk, maka gunakan pula telingamu untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Gunakan lisanmu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi para wanita sungguh banyak sekali kesempatan, atau kita sebagai seorang muslim banyak sekali kesempatan untuk mengisi waktu kita dengan nilai-nilai keimanan.
Jika seorang ibu lagi sedang masak, memotong bawang, menggoreng, mencuci piring, sesungguhnya lisannya sedang keadaan kosong, maka dia bisa bertasbih saat memotong bawang atau ikan, membersihkan ikan, ya membersihkan piring, mencuci piring, ya, sedang menyapu. Apakah sulit ketika dia tetap mengayunkan sapu mengatakan Astaghfirullah, la haula wala quwata illa billah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Apakah sulit kalimat-kalimat itu kita ucapkan? Apakah sulit jika kita mengulang hafalan kita, ayat-ayat pendek kita hafal? Walaupun itu surah Al-Fatihah kita ulang berkali-kali, ataupun surat Al-Ikhlas kita ulang berkali-kali. Begitu besar peluang untuk kita mengisi waktu kita dengan penuh faedah yang dapat meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Saat di atas kendaraan, ya, baik kita sebagai penumpang ataupun sebagai yang mengendalikan kendaraan tersebut, ya, di atas motor kah, di lampu merah atau sedang di atas motor, tidaklah sulit untuk kita mengucapkan selalu bersyukur, bertahmid, bertakbir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika jalan mendaki kita baca Allahu Akbar. Kita jalan menurun kita baca Subhanallah. Begitu sunnah mengajar kepada kita. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu. Apa sulitnya? Cuman yang membuat sulit adalah keinginan yang tidak ada dalam diri kita. Kelalaian yang begitu besar dalam diri kita. Sehingga membuat kita membuang-buang waktu tanpa ada makna dan faedah. Inilah datangnya celaan kepada orang-orang yang lalai dalam hidup. Cuma Allah sebutkan dalam firman-Nya surah Al-A'raf ayat 179, "Walaqad dzara'na jahannama katsiran minal jinni wal insi. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walau a'yun la yubsiruna biha, walau adhan la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun." Telah kami jadikan penghuni neraka itu kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Mereka punya hati namun tidak mampu memahami kebenaran. Mereka punya mata namun tidak melihat kebenaran. Tidak mau mempergunakan untuk melihat kebenaran. Mereka punya telinga namun tidak dipergunakan untuk mendengar kebenaran. Ulaika al-kan'an bal hum adall. Mereka hidup seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Itulah mereka orang-orang yang lalai. Hidup di dunia hanya sebatas makan, minum, tidur, berketurunan, kawin, mencari makan, kemudian tidur, kemudian ya, lakukan memenuhi kebutuhan syahwat. Hanya sebatas itu. Tidak beda dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Padahal kita sebagai manusia, Allah telah haramkan kita, telah muliakan kita dengan akal. Allah telah utus Rasulnya untuk membawa kita kepada perkara yang lebih baik dalam kehidupan kita. Maka marilah kita gunakan waktu-waktu kita untuk benar-benar mengisinya dengan segala hal yang berfaedah dalam kehidupan kita. Tadi sudah kita ingatkan betapa banyaknya ayat-ayat ya di mana Allah bersumpah dengan makhluk sebagai media untuk menunjukkan waktu. Pagi, fajar, waktu fajar, waktu duha, siang, wan nahar, sore, wal asri, ya wal laili, wasyamsi, wal qamari, matahari dan bulan dan seterusnya. Bahkan Allah sebutkan sesungguhnya manusia itu merugi selalu. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa. Ayat ini ada yang menafsirkan demi masa, ada yang menafsirkan yang demi waktu asar. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu asar? Karena manusia biasanya ya di akhir penghujung usahanya, di akhir harinya, fikir apa dari keuntungan yang telah dia lakukan dalam sehari ini. Maka setiap manusia jika mencoba ya, menghitung-hitung keberuntungan setiap hari, sesungguhnya dia merugi kata Allah SWT saat dia menghitung kerugian itu adalah di sore hari. Ingin menghitung berapa kebaikan, ya kalau seandainya kita mencoba merenung satu hari,
berapa kebaikan yang telah kita lakukan, betapa kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan. Maka Allah sebutkan demi masa atau demi waktu asar, manusia innal insana lafi khusr, sungguh manusia itu dalam kerugian. Kecuali orang-orang illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Orang-orang yang mengisi waktunya dengan keimanan, dengan aktivitas-aktivitas meningkatkan kualitas imannya dan ketakwaannya, dan beramal soleh, wa amilus shalihat. Dan orang yang menegakkan kebenaran, wa tawasau bil haqq. Orang yang selalu memberikan penjelasan wasiat kepada kebenaran, wa tawasau bis sabri, dan orang selalu berwasiat dan nasihat dengan kesabaran. Itulah orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Selain dari itu adalah mereka orang-orang yang merugi. Yaitu orang-orang yang mempergunakan waktunya dalam perkara-perkara yang tidak membawa faedah bagi dirinya, agamanya, dan dunianya. Para akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali perkara yang membuat para akhwat lalai dalam menggunakan waktunya, adalah hubungan interaktif sesama wanita, sama teman-teman dalam media sosialnya yang sering membuat waktunya tersita begitu banyak. Karena membaca berbagai informasi yang ada di grup, karena sibuk membaca status-status yang lewat di berandanya, atau berbagai komentar-komentar, subhanallah. Bahkan ada di antara sebagian kita yang benar-benar waktunya tersita begitu besar oleh media sosial ini. Na'udzubillah min dzalik. Waktu luang adalah nikmat. Ada waktu tidak sehat, tidak bisa beraktivitas apa-apa. Kita sehat, namun tidak ada waktu, juga tidak bisa buat apa-apa. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, fa idza faragta fansab. Bila engkau telah kosong selesai melaksanakan pekerjaan, fansab, kejar laksanakan urusan yang lainnya. Kita banyak melihat kemunduran yang ada di kehidupan kita. Sebenarnya rasa kemalasan yang lebih besar dalam diri kita. Maka oleh sebab itu Ibnu Qayyim menyebutkan al-ilmu wal amal tau'amani wa ummuhuma ulul himmah. Ilmu dan amal adalah dua saudara kembar. Ibu yang melahirkan keduanya adalah kemauan yang tinggi. Nah, ini masalah yang pada diri kita yang selalu ada. Yaitu tidak punya kemauan yang tinggi untuk meraih kesempurnaan dalam iman, dalam amal, dalam melaksanakan ajaran agama. Tetapi dalam urusan dunia, ketika membeli barang-barang, ingin yang paling berkualitas, ingin barang-barang branded, barang-barang bermerek. Jika ingin memiliki kendaraan, mau kendaraan yang paling mewah. Jika ingin memiliki tempat tinggal, ingin punya gedung yang mewah. Tetapi berbeda ketika pandangan kita menilai urusan akhirat, urusan iman dan takwa. Sering di antara kita cukup salat fardu aja sudah selesai. Merasa sudah banyak. Bahkan kadang-kadang salat fardu pun tidak laksanakan dengan sesempurna mungkin. Rukuknya yang tidak sempurna, zikirnya yang tidak sempurna. Subhanallah. Beginikah kehidupan kita? Akan tetap berlaku sehingga kita menginginkan di mana kita pantas untuk mendapatkan kehidupan yang mewah, kehidupan yang senang dan bahagia di akhirat kelak. Sementara perhatian kita untuk dunia jauh lebih besar daripada perhatian kita untuk kebahagiaan kita di akhirat kelak. Maka dari itu, seharusnya kita memulai tahun baru ini, tahun Masehi ini telah memasuki hari kedua, memberikan semangat, motivasi yang tinggi kepada diri kita untuk memaksimalkan waktu kita dalam menuntut ilmu, mengamalkannya, berdoa kepada Allah, beramal ibadah kepada Allah, berbuat baik kepada semua makhluk. Dan juga Ibnu Qayyim menyebutkan, disebutkan oleh Ibnu Qayyim, lawan daripada ungkapan yang pertama tadi, al-jahlu wal bitala atau amani wa ummuhuma al-kasr.
kebodohan dan pengangguran saudara kembar. Ibunya yang melahirkan adalah kemalasan, kata Ibnu Qayyim. Dan satu penyakit yang banyak menghinggapi manusia dan merupakan hampir tidak ada manusia yang terlepas dari penyakit ini, yaitu al-kasal, kemalasan. Ya, ketika tugas-tugas dari kantor selesai, kita merasa bebas dan hanya digunakan untuk tidur-tiduran, digunakan dikatakan untuk mencari hiburan, mencari ketenangan, pergi ke pantai, ke gunung, ke tempat rekreasi. Ya, namun ya tidak pernah kita menyediakan waktu untuk ke majelis ilmu kadang-kadang. Nah, maka Rasul kita SAW mengajarkan agar berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat malas tersebut. Kemana sabda beliau menyebutkan doa beliau ya mengajarkan sebuah doa kepada umatnya, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli wal jubni wal bukhl. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli wal jubni wal bukhl. Ya Allah, aku mohon perlindungan denganmu dari sifat lemah dan malas, ya, dan pengecut dan kikir. Nah, ini menunjukkan betapa bahaya sifat malas dalam diri seorang muslim. Baik. Ayat tersebut artinya apabila engkau selesai, ya, fa idza faragta fansab, apabila engkau telah selesai dari urusanmu, ya, maka walam yaqfi qalbika ma ya'uquhu, dan tidak ada lagi dalam hatimu yang menghalanginya. Fastahid fil ibadah, sungguh-sungguh dalam beribadah. Ya. Kemudian beliau sini berkata, ilami annaki idza kana indaki faragh. Ketahuilah para wanita, jika engkau memiliki waktu kosong, fa innaki takunina mawuwatan fihi. Sungguhnya engkau dalam kondisi itu sedang dalam keadaan ya tertipu dalam waktu itu. Demikian pula idza kunti sahihatan minal amrad. Demikian pula saat engkau sehat dari semua penyakit. Ya, ini sebuah nikmat yang jangan sampai kita terlena. Terlena, maghbun bisa berarti terlena dalam nikmat tersebut. Ya, sehingga kita malas di waktu kosong, malas di waktu sehat. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas, ia berkata dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun. Ya. Maghbunun katsirun, maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Maghbunun. Ya. Dua nikmat yang kebanyakan manusia terlena dalam kedua nikmat tersebut. Ya, tertipu dengan dua nikmat tersebut. As-sihhatu wal faragh, waktu sehat dan kosong. Hadis ini akan Imam Bukhari. Makna hadis ini adalah sebenarnya dikatakan oleh Imam Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, bahwasanya orang yang tidak menggunakan kesehatannya dan waktu luangnya fima yang bagi untuk perkara yang bermanfaat, perkara yang harus dia lakukan, ya, perkara yang pantas untuk dia lakukan. Faqad ghabana liqaunihi ba'ahuma bi bakhsin. Sungguh dia telah merugi karena dia telah membuang waktunya dengan sesuatu yang sangat tidak berguna. Bakhsin, ya, itu sama bakhsin maksudnya tidak ada nilainya. Maka jangan pernah menunda-nunda sebuah urusan. Ya, sering di antara kita menunda-nunda sebuah urusan. Bahkan kesempatan untuk melakukan kebaikan tidak akan terulang ya dua kali. Banyak sekali kejadian ketika seorang ingin memberikan sesuatu. Ada sebuah peristiwa yang dialami seseorang saat dia ingin memberikan hadiah kepada saudaranya. Ketika kajian Ahad, dia sudah berencana, namun dia tunda dan tidak berjumpa dengan orang tersebut. Akhirnya pekan depan dia sudah berniat sekali benar-benar akan memberikan hadiah itu secara langsung.
Namun belum datang waktu hari pekan depan, orang yang mau diberi hadiah tadi telah mendahuluinya. Jadi begitu kesempatan yang baik jangan pernah kita sia-siakan. Karena satu kesempatan tidak akan terulang dua kali. Waktu yang kita lalui tidak akan pernah terulang sampai hari kiamat. Tidak akan pernah. Ya, contoh hari ini jam 9 hari Ahad tanggal 2 Januari tahun 2022 tidak akan pernah terulang sampai hari kiamat. Berlalu. Ya. Maka oleh sebab itu jangan pernah kita ya melalaikan waktu kita, membuang-buang waktu kita, menyia-nyiakan waktu kita ya pada perkara-perkara yang tidak mendekatkan diri kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak membawa manfaat bagi diri kita dalam kebaikan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian walam yuhmad ra'yuhu fi dzalika, maka dia tidak dipuji dalam pendapatnya ketika itu. Berkata Ibnu Battal, makna hadis ini adalah kata beliau bahwa seorang manusia la yakunu farigan hatta yakuna makfiyan sahihal badan. Tidaklah dia dalam keadaan kosong sampai ia berkecukupan dalam keadaan sehat badan. Barang siapa yang mendapatkan hal itu, maka hendaklah dia bersungguh-sungguh untuk tidak merugi dengan meninggalkan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya. Di antara syukurnya adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menghindari atau menjauhi larang-larangannya. Lalu Ibnu Battal di sini mengatakan, ketika Allah berikan kepada dia kesehatan dan waktu kosong, hendaknya dia gunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagian dari bentuk bersyukur atas nikmat tersebut. Nikmat sehat, nikmat waktu luang. Dan kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la in syakartum la azidannakum." Jika kalian mau bersyukur kata Allah, Allah berjanji akan menambah nikmat yang telah kita dapat. Nikmat sehat akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita syukuri. Bagaimana mensyukurinya? Kita gunakan nikmat sehat itu untuk ya kebaikan akhirat dan dunia kita. Demikian pula waktu kosong. Jika Allah memberikan waktu kepada kita, ya, dan dapat kita gunakan untuk berbuat baik, membantu orang lain, melaksanakan ibadah-ibadah yang khusus kepada Allah, atau menambah ilmu, ya, berdakwah di jalan Allah, maka itu adalah satu bentuk daripada mensyukuri nikmat waktu kosong tersebut. Maka sekali lagi di sini Ibnu Battal menjelaskan bahwa bentuk orang yang tidak tertipu, terlena dengan nikmat tersebut adalah orang yang menggunakan nikmat tersebut sepenuhnya untuk bertakwa kepada Allah, meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mematuhi perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya. Faman farrata fi dzalika fa huwa maghbun. Orang yang telah melalaikan hal itu, kata Ibnu Battal, sungguh dia itulah orang-orang yang tertipu. Wa asyara biqaulihi, di mana hal yang menunjukkan itu adalah katsirun minan nas. Ini diungkapkan dalam sabda Rasulullah tersebut, yaitu kebanyakan manusia adalah orang-orang yang tidak mensyukuri, orang yang tertipu dengan nikmat waktu luang dan waktu dan kesehatan. Illa annal ladzina waffaqu lidzalik qalil. Ketika Allah katakan kecirun, berarti sedikit orang-orang yang mampu menggunakan waktu sehat dan waktu luangnya, kesehatan dan waktu luangnya untuk hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang membawa kebaikan bagi urusannya ya di dunia maupun di akhirat kelak. Berkata Ibnul Abdi, ya di sini dinukil oleh penulis, idza jumi'a lahu as-sihhatu wal faragh wa ghalaba 'ala al-kasalu an at-ta'afa wal maghbun. Apabila Allah Ta'ala memberikan, mengumpulkan untuknya, yaitu kesehatan waktu kosong, lalu dia dikalahkan oleh kemalasan. Faghalaba 'alal kasal. Dia malah orang-orang yang malas.
untuk mempergunakan kesehatan waktu kosong itu, ya, maka sering kita lihat orang waktu kosong biasanya dia bawa tidur, dibawa keluyuran, dibawa kepada perkara-perkara yang kurang berfaedah, kurang berguna, ya, untuk kebahagiaannya di dunia di akhirat. Faghalaba 'alal kasal, lalu dia, ya, di dalam waktu yang sehat dan luang itu dia malas, ya, dari melakukan ketaatan, maka itulah orang-orang yang telah tertipu. Bahwa maghbun, itulah orang-orang yang telah tertipu. Yang kedua, nasihat di sini, istamili faraghaki wa sihataki fi taatillah. Gunakanlah secara maksimal waktu kosongmu dan kesehatanmu untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tusawwifi. Ya. Jangan engkau mengatakan akan saya lakukan begini, akan. Taswif. Taswif itu adalah artinya saya akan begini, namun tidak pernah dilaksanakan. Rencana tinggal rencana terus. Ya, yaitu al-amani. Sekedar keinginan dan khayalan, tidak diikuti dengan amal. Maka suatu rencana besar bila diikuti dengan amal, dengan tindakan, itulah ulul himmah. Suatu rencana besar tapi malas, itu namanya al-amani. Mimpi dari siang bolong bahasa kitanya. Adalah tipuan-tipuan khayalan. Ya, saya akan jadi begini, setahun lagi saya akan begini, sebulan lagi akan begini umpamanya, tapi dia tidak melakukan langkah-langkah untuk meraih cita-citanya, keinginannya. Maka itu adalah orang-orang yang telah, ya, dibuai mimpi. Bukan sebagai seorang yang ulul himmah. Ulul himmah adalah seseorang yang ketika punya mimpi yang besar, dia iri dengan kerja keras. Itulah ulul himmah. Sebaliknya bila seseorang menggunakan waktu sehat dan luangnya itu untuk berbuat sehat kepada Allah, itulah orang-orang yang telah tertipu dan merugi. Tanabbahi, hati-hatilah. Tak ada waktu kosong engkau, wahai para wanita. Wala tudayyi'ihi. Ya, jangan engkau sia-siakan. Wa tanabbahi li sihatiki. Perhatikan waktu sehatmu. Wala tudayyi'iha. Jangan engkau sia-siakan waktu sehatmu. Ya. Jangan engkau sia-siakan kulliha. Ya, semuanya fil kasli. Untuk malas-malasan. Au fil dzunubi, atau jatuh ke dalam perbuatan dosa. Banyak orang, ya, menggunakan untuk menonton film-film, menggunakan main game, perkara yang sia-sia. Ya. Baik. Yang ketiga adalah iqtanim bi kulli lahzatin min faraghi fi taatillah. Gunakanlah setiap detik dari waktu kosongmu untuk meraih ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta law annaki tasirina fi tariq. Nah, ini tadi yang kita sebutkan contohnya, walau engkau sedang berjalan, sedang melangkah di pasar, sedang melangkah di jalan raya. Walau engkau di dalam perjalanan, baik jalan kaki atau berkendaraan. Fa anti farighatan fi lisaniki. Ketika yang dalam perjalanan, maka lidahmu dalam keadaan kosong, tidak ada kegiatan. Yang berjalan adalah kaki dan mata. Ya, maka gunakanlah fasabbah. Maka gunakanlah lisanmu untuk bertasbih. Wa kabbiri, dan bertakbir. Wastaghfiri, dan istighfar. Tadi yang kita sebutkan. Banyak sekali aktivitas-aktivitas ketika kita di atas bis. Nah, kadang sebagian kita lah bengong aja, atau sebagian malah sibuk main HP terus. Ya. Ya, scroll berita, WhatsApp, status, ya, Facebook, bolak-balik halaman Facebook, atau Instagram, sibuk, ya, perkara-perkara yang sangat merugikan. Padahal seandainya dia dapat membaca istighfar 10 kali, 20 kali, ya, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, ya, tahlil la ilaha illallah, banyak sekali. Maka sungguh dia akan mengisi pundi-pundinya di akhir kelak dengan banyak amal soleh. Inilah harus kita banyak menginvestasikan tabungan kita untuk akhirat dengan mengisi waktu-waktu kita penuh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa hatta law kunti
ta'malina fil matbah. Sekalipun engkau berada di dapur, fasta'mali lisanaki fi dzikr. Gunakanlah lisanmu untuk berzikir. Wa qiraatul Qur'an, atau membaca Al-Qur'an. Hatta law qara'til Fatihata 'iddata marrat. Walau sekalipun engkau membaca surah Al-Fatihah, ya, 'iddata marrat, berkali-kali. Ya, au qara'til Ikhlas, atau engkau membaca surah Al-Ikhlas. Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diulang-ulang, ya, 'iddata marrat, dalam bentuk berulang-ulang. Fakam terbahina min hasanat. Betapa banyaknya engkau meraih kebaikan. Kata Rasulullah SAW, membaca satu huruf dari Al-Quran mendapat 10 kebaikan. Sekarang berapa huruf surah Al-Fatihah? Berapa huruf surah Al-Ikhlas? Kita baca. Ya. Saat menggoreng, astaghfirullah, haula wala quwata illa billah, subhanallah, Allahu akbar. Ini lagi ngoreng malah ngomel aja. Kompor udah lama ini nggak diganti-ganti. Minyaknya udah ini gimana, nggak panas-panas. Gitu. Ngomel aja terus. Ya. Ikannya gimana ini, hancur lagi digoreng. Lebih baik istighfar, diisi dengan istighfar. Astaghfirullah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Coba praktekkan dalam satu hari. Saya yakin anti semua jika melakukan hal itu akan merasakan hari itu suatu hari yang sangat berbeda dalam selama kehidupan. Bagaimana kalau itu dibiasakan dalam aktivitas keharian kita. Sesungguhnya yang keluar dari lisan kita adalah kalimat-kalimat pujian kepada Allah, kalimat-kalimat pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita akan menjadi hamba yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Orang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Betapa meruginya kita selama ini ketika kita melalaikan waktu-waktu kita. Ya, saat antrian di rumah sakit, antrian ketika ada urusan apa, membayar di supermarket umpamanya. Ya, bisa kita katakan astagfirullah, haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Ya. Betapa kita akan merasakan sesuatu yang berbeda hari itu. Cobalah. Ya. Biasakan selalu banyak mengungkapkan kalimat-kalimat thayyibah tersebut. Maka Rasul kita menyebutkan juga kalimatani khafifatan 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatan lirrahman, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang sangat ringan di lisan, di lidah, yang sangat berat dalam timbangan amal soleh kelak di akhirat. Dan sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala dua kalimat itu. Apa dia? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah. Kenapa kita lalai begitu banyak kebaikan-kebaikan? Mengungkapkan salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Betapa jarangnya kita gunakan. Padahal kata Rasulullah SAW, orang yang mengucapkan satu kali salawat kepada Rasulullah, Allah akan berikan balasan yang 10 kali lipat salawat. Subhanallah. Betapa selama ini, ya, sedikit sekali kita benar-benar menjadikan waktu kita, ya, menjadi apa kata orang sekarang ini, investasi yang paling besar dalam hidup ini sebenarnya waktu yang diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa berapanya bahkan terbahina minal hasanat. Ya, betapa besarnya, betapa nanti engkau akan mendapat keberuntungan dari kebaikan. Wa anti fil matbah. Padahal engkau hanya di dapur. Jadi selama ini banyak juga sebagian ibu-ibu, akhwat mengeluh, gimana kami tidak bisa produksi ilmu, sibuk mengatur anak, sibuk melayani suami, menyuci, memasak, menyapu rumah. Padahal peluang untuk beribadah bagi mereka jauh lebih besar sebenarnya. Saat menyapu rumah nggak ada. Alhamdulillah, astaghfirullah, sekali ayun sapu, la ilaha illallah, Allahu akbar. Sulit? Nggak ada sulitnya. Yang sulit apa? Kemauan. Yang sulit apa? Tidak dibiasakan. Ya. Maka mulailah para akhwat, ya, gunakan waktu-waktu anti untuk perkara-perkara yang akan membuat dada menjadi lapang, hati menjadi tenang, pikiran menjadi santai, ya, dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.
wa anti fil matbah fikrati ma tahfazina min al-Qur'an. Atau membaca apa yang kau hafal dari Al-Qur'an Karim. Apa yang hafal? Ya, hanya surah Ikhlas saja diulang-ulang. Walau minas surah qasira, walau dari surat-surat pendek. Berdasarkan hadis Sahal bin Mu'ad bin Anas Al-Juhani dari ayahnya Mu'ad bin Anas Al-Juhani, sahabat Nabi SAW, dari Nabi SAW, bersabda Rasulullah SAW, bersabda Nabi SAW, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha asyara marrat, barang siapa membaca qul huwallahu ahad sampai dia selesaikan 10 kali, banallahu lahu qasran fil jannah, Allah akan bangunkan buatnya istana di surga. Subhanallah. Kita di dunia pengen punya istana yang luas, istana yang indah, yang megah. Ada nggak yang tidak mau? Pasti ya. Ada kesempatan untuk miliki pasti. Ya, bahkan kalau memungkinkan untuk berutang, kita mau berutang. Tapi padahal di sana sangat mudah untuk dapatkan istana itu. Istana di dunia ini, ya, seberapa pun luasnya tidak akan bisa dinikmati seperti menikmati kenikmatan di akhirat kelak. Ya, semakin capek, pengeluarannya besar, jika besar rumahnya, membersihkan juga berat, biayanya juga berat untuk bayar listriknya, airnya, ya, perawatannya, kebersihannya, semakin besar pengeluarannya. Subhanallah. Tidakkah kita rindu untuk mendapatkan istana di surga Allah Subhanahu wa taala hanya dengan melakukan amal-amal soleh, di antaranya adalah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, Allah akan bangunkan buat kita itu istana dalam surga. Waqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar bin Khattab berkata, "Idzan nakthira ya Rasulullah." Kalau begitu kita memperbanyak untuk membaca surat-surat ini ya Rasulullah. Waqala Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW berkata, Allahu akbar wa ati. Ya, maka Allah akan membalas lebih banyak lagi dan lebih baik. Semakin banyak kamu lakukan, Allah akan balas lebih baik lagi. Allah akan tambah dengan hal banyak lagi. Kita mohon kepada Allah, dan Allah senantiasa menolong kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri nikmatnya. Semoga doa Rasulullah SAW, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong berikan kemudahan kepada aku untuk selalu berzikir dan bersyukur kepadamu dan dalam memperbaiki ibadahku kepadamu. Walaupun tashrabin al-qahwa, walau engkau sedang minum kopi. Ya, hari-hari ini banyak juga model para akhwat. Mulai udah banyak yang gila kopi. Kalau dulu kan yang kopi ngopi biasanya ikhwan ya. Sekarang akhwat pun sudah banyak yang lebih candu kopi ya. Au syai, atau sedang minum kopi, sedang minum teh. Fastaghilli hadzal waqt fi taatillah. Gunakan waktu itu untuk selalu zikir, berdoa, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu. Ya, ketika kita minum kopi, baca alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Gunakan untuk selalu waktu-waktumu berbatar kepada Allah. Wamla'i waqtaki kullah. Isilah waktu-waktumu semuanya bima yarfa'u darajat, yang akan mengangkat derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Isilah waktumu dengan amal, dengan apa-apa yang dapat mengangkat derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, beliau sampaikan di sini, wa idza syughilti fi yadayki bi amalin. Jika tanganmu yang sedang sibuk melakukan sebuah urusan, wa kunti farigatan fi sam'iki, tapi pendengarmu tidak ada punya urusan apa-apa, hanya bekerja tangan. Senang telinga diam, tidak ada bekerja apa-apa. Faghnimi sam'aki fi istima'il Qur'an.
Maka kalau tangan yang bekerja, gunakan telingamu untuk mendengarkan Al-Quran. Wastima'i muhadaran fida, atau mendengarkan kajian-kajian yang berfaedah. Watadabbari, dan renungkan. Subhanallah. Ya, ketika kita lagi tangan yang bekerja, kata beliau, telinga sedang santai, gunakan telinga kita untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, lantunan ayat Al-Quran, ya, nasihat-nasihat, dan sambil merenungkan, ya. Istaghilli kulla jarihatin min jawarihiki idza kanat farigatan. Gunakanlah setiap anggota badanmu, ya, setiap cabang di anggota badanmu, ya, untuk selalu melakukan ketaatan kepada Allah SWT dalam waktu-waktu kosong, fima ya'udu alaiki bil faidah wan nafa', yang membawa kepadamu faedah dan manfaat. Baik. Wa'lami annahu qad bayatiki waqtun tasghalina an katsir min at-ta'at. Nah, ketahuilah satu saat akan datang masa-masa di mana engkau sangat sibuk, ya, dan tidak mampu, ya, sangat sibuk dari melakukan ketaatan, dan sangat sibuk untuk tidak bisa untuk melakukan kebanyakan dari ketaatan. Saat akan datang bagi yang akhwat yang belum menikah, saatnya manfaatkan waktu untuk mencari ilmu, untuk mencari pengalaman, ya, membekali diri dengan berbagai keterampilan, ya, bukan untuk bersenang-senang keluyuran ke sana sini, mondar-mandir ke sana sini, ya, karena akan datang masa sibuk melayani suami, sibuk mendidik anak. Maka walaupun itu juga ibadah tentunya, ya kan? Baik. Faqtanimil faragh qabla syugh. Gunakanlah waktu kosong kamu sebelum sibuk. Di mana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqtana khamsan qabla khamsin." Gunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Gunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Yang pertama adalah syababaka qabla harami. Masa mudamu sebelum masa tua. Subhanallah. Masa muda adalah masa yang tadi kita sebutkan, masa yang akan diminta pertanggungjawaban. Karena masa muda adalah masa emas bagi seseorang. Tenaga kuat, ingatan kuat, kesehatan mantap, tahan dengan cuaca, ya, tahan banting lah bahasa orang sekarang, ya, sehingga walau tempat pengajian jauh kita masih bisa berjalan kaki, ya, kita kuat, ya, semangat. Tapi kalau sudah usia sudah lanjut, ya, jangankan untuk pergi jauh, melangkah dari kamar ke tempat wudhu aja susah. Untuk rukuk saja susah, untuk sujud saja susah. Ya kan, berwudhu di siang hari aja kedinginan. Nah, maka masa mudamu apabila kau gunakan untuk bertakwa kepada Allah, Allah akan jaga di masa tua. Maka kata Rasulullah, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha' ya'rifka fi syiddah. Ya, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi syiddah. Mendekatkan dirilah kepada Allah saat engkau dalam keadaan lapang, senang, senggang, Allah akan kenal kamu di saat engkau dalam keadaan kesusahan. Maka betapa banyak kita lihat kadang-kadang orang-orang tua yang sudah umuran di Masjid Nabawi di pada bulan Ramadan, dia ikuti sholat tarawih 22 rakaat. Ya, bacaan yang panjang, ya, walaupun usianya sudah berjalan juga susah dia. Berdiri pun susah. Tapi betapa kuatnya untuk beribadah. Anak-anak muda yang masih umur belasan tahun, 20 tahun sampai 30 tahun, 30 tahun sebelum 40 tahun, ya kan? Itu banyak malas. Udah para rakaat udah pulang dah. Ya. Nah, inilah makanya tadi mendapat penghargaan dari Allah SWT, sebenarnya sabda Rasulullah SAW, masa muda yang diisi dengan penuh arti dalam ketaatan dan keimanan, ya, selalu beribadah kepada Allah, nasya'a fi ibadatillah, Allah akan naungi pemuda itu di hari kiamat, ya, dengan pada hari yang tidak ada nama Allah SWT. Bahkan tadi kita sebutkan bahwa masa muda terhadap masa yang akan dipertanyakan oleh Allah SWT, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba, tidak akan melangkah seseorang pada hari kiamat sampai dia mempertanggungjawabkan 4 hal.
wa an umri fi ma'afna, tentang umurnya di mana dia habiskan. Habis di mall, habis jalan-jalan, naik gunung, turun gunung, ya, jalan-jalan ke sana kemari, ya, wa an syababi ma'abla, masa muda di mana dia selesaikan. Ya, maka di sini disabdakan Rasulullah SAW, gunakan masa mudamu sebelum masa tuamu. Wasihataka qabla sakami, masa sehat sebelum sakit. Maka selagi sehat, manfaatkan maksimal. Karena bila sakit dan kita selalu beribadah di waktu sehat, pahalanya saat kita sakit akan tetap mengalir. Nah, atau kita musafir. Karena kata Rasulullah SAW hadisnya, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu fil amali salih mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Rawahu Bukhari. Apabila seorang hamba sakit atau musafir, Allah akan catat baginya dalam amal soleh seperti apa yang dia lakukan saat dia mukim atau dalam keadaan dan sedang sehat. Atau keberuntungan bagi orang yang waktu sehat, dia isi dengan waktu ketaatan, saat datang sakit, pahalanya akan tetap dia dapati amal-amal soleh yang dia lakukan saat dia sakit. Subhanallah. Jadi kata Rasulullah SAW, sihataka qabla saqami, masa sehat sebelum sakit. Wa ghinaka qabla faqri, ya, masa kaya sebelum miskin. Nah, jangan selalu berandai-andai ini uang masih ditabung karena anak masih akan masuk kuliah, karena rumah masih belum terbangun, macam-macam. Ya, padahal belum tentu apakah umurnya akan berlanjut bisa menempati rumah yang sedang direncanakan mau dibangun. Ya, tapi hendaknya selalu dengan masa kesempatan yang ada jangan pernah dilalaikan. Maka masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Kalau sudah miskin, mau berinfak, sekarang tidak ada lagi artinya. Apa mau diberikan? Ya, saat kaya dia tidak mempergunakannya. Wa faragha qabla syughlik, waktu kosongmu sebelum waktu sibukmu. Wa hayataka qabla mautik, masih hidup sebelum mati. Bahkan Ibnu Abbas sebutkan, seandainya aku tahu akan mati besok pagi, tetap pada sore hari ini aku akan nanam sebatang pohon. Begitulah salafus soleh di dalam beramal soleh. Mereka tidak pernah mengundur-mundur suatu keinginan kebaikan itu. Maka oleh sebab itu Allah suruh kita untuk kebaikan berlomba. Fastabiqul khairat. Ya, maka untuk kebaikan kita dimotivasi secepatnya dilakukan. Bukan ditunda-tunda. Fastabiqul khairat. Ya. Yang kelima adalah yaqtanimi sihatak. Ya, kata beliau di sini, gunakanlah masa sehatmu sebelum datang penyakit-penyakit yang menghadangmu. Ya. Faqumi bitta'at ka qiyamil lail, maka laksanakanlah amal-amal ketaatan seperti qiyamul lail, wa siyamil al-ayyam, ya, mempuasakan hari-hari yang disunnahkan untuk berpuasa seperti yaumul bid, Senin Kamis, Yaum Asyura, Yaum Arafah, ya. Wa muawatul dhaif bi hamli syai'in lahu aw musa'adatuhu. Ya. Wa muawanatul dhaif, menolong orang yang lemah dengan membawakan sesuatu miliknya, aw musa'adatihi fi qiyamihi ghairi dzalika, atau membantu dia supaya bisa berdiri. Orang yang tidak mampu berdiri kita bantu, orang butuh untuk diangkatkan barang kita bantu. Ya. Nah, wa'lami annaki idza alimti katsiran min idza amilti katsiran min ketahuilah wahai wanita, jika engkau melaksanakan amal-amal kebaikan ketaatan yang begitu banyak ketika kamu sedang sehat, kemudian datang masa sakitmu, ya, anallah yaktubu laki, ya, anallah yaktubu laki, bahwa Allah SWT menulis untukmu, ya, pahala seperti engkau melakukannya saat engkau sehat. Tadi yang kita sebutkan hadisnya, bila kita beramal soleh saat sehat, rajin melakukan amal-amal soleh, maka ketika sedang sakit kita tidak bisa melakukannya, pahala tetap diberikan Allah kepada kita. Hadis yang tidak kita sebutkan, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu fil amali salih mithlu ma kana ya'malu muqiman was mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Maka apabila seorang hamba sakit atau dalam perjalanan, maka ditulis baginya pahala amal solehnya seperti mana dia
melakukan amal soleh itu saat dalam keadaan mukim, lagi sehat. Baik. Yang keenam, terakhir, istaghilli kulla lahzatin fi kulli jarihatin min jawarihiki. Manfaatkanlah setiap anggota, setiap waktu, ya, setiap detik, pada setiap anggota badanmu, pendengaran, penglihatan, badan, kaki, dan hati, dan lainnya, ya, untuk selalu membawa kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan itu, ya, sebaik-baiknya, agar waktu kita benar-benar, ya, mengisi berbuah emas kebaikan, ya, yang akan menjadi bekal kita di alam baqo sana. Demikian yang dapat kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya insyaallah jumpa yang akan datang. Demikian, jika ada pertanyaan dipersilakan untuk dikirim admin. Ketika sedang futur, kadang kita menjadi susah mengatur jadwal. Bagaimana cara mengatasi Ustadz? Itu pertanyaan futur, dan futur sering ditanya. Yaitu masa-masa sedang putus semangat, patah semangat. Ya. Bagaimana supaya tidak patah semangat? Ya, pertama, hindari sebab-sebab. Biasanya futur datang ketika mulai melakukan suatu hal yang tidak baik dan berefek kepada kegiatan-kegiatan lainnya. Maka hindari perkara-perkara yang akan menimbulkan kefuturan itu. Jauhi sebab-sebab yang akan membawa kepada kefuturan. Yang dulu yang mempengaruhi kita, kebiasaan buruk yang kembali dilakukan, ya. Nah, itu kadang-kadang yang menghadirkan perasaan futur itu. Yang kedua adalah miliki motivasi. Sadarikan diri motivasi yang besar untuk selalu bersemangat. Ya, umpamanya hadirkan sebab-sebab begini. Ketika mau belajar, ya, mulai dari malam hari sudah persiapkan pakaian, mandi dengan semangat, selalu ada semangat. Ya, berpakaian yang bersih. Biasanya ketika badan kita tidak memiliki kebersihan, atau lingkungan kita tidak bersih, datang futur itu kadang-kadang. Pengennya, bawaannya mau tidur, gitu. Karena memang mulai dari bangun subuh sudah mulai coba dilawan di awal. Bangun, gosok gigi, punya aktivitas, sapu rumah atau apa kegiatan, mulai. Jangan diikutin kemalasan itu. Dan ingat bahwa salah satu faedah pahala yang besar itu adalah kesungguhan dalam melawan kemalasan dan berjuang untuk walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, kata Allah. Orang yang berjuang di jalan kami, ya berjuang. Sebetulnya membiasakan diri itu di awal yang berat itu. Membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, murajaah dan seterusnya di awal saja. Tapi kalau kita sudah terlatih sebulan, itu insya Allah mudah. Contoh qiyamul lail, kuliah terbiasa kita di awal kita hidupkan pemanya alarm kita, ya, jam 2 malam pemanya atau jam 3 malam, ya, hanya itu berapa saja. Tapi kalau sudah terbiasa bangun, itu otomatis saat jam 3 kita pengen ke kamar mandi. Otomatis bangun begitu. Maka yang susah itu melatih dari awal. Maka lawan angka awalnya harus ada pemaksaan sedikit pada diri kita agar terbiasa untuk membiasakan sesuatu. Maka kalau sudah terbiasa, sesuatu itu sudah menjadi suatu kebutuhan rasanya. Sehari tidak baca Al-Quran, bisa kepalanya sakit rasanya. Sehari tidak membaca Al-Quran, ada sesuatu yang pekerjaan belum selesai, ada sesuatu yang terlupakan, gitu biasanya. Bahkan tidak nyaman rasanya bila tugas-tugas rutinitas yang biasa kita lakukan itu tidak kita lakukan, ada sesuatu yang mengganjal rasanya. Nah itu jadi memang lakukan pendobrakan di awal terhadap kebiasaan buruk kita itu, melatih ada pemaksaan sedikit pada diri kita. Insya Allah kalau sudah terbiasa, semuanya akan berjalan dengan normal dan sangat indah sekali, ya, ketika kita sudah memiliki kebiasaan-kebiasaan untuk selalu melakukan amal-amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan ingat sabda Rasulullah SAW, ya, habul amal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling cinta Allah SWT itu adalah yang senantiasa kita lakukan rutin, walaupun hal itu sedikit. Nah, maka dan juga miliki sahabat-sahabat yang dapat memotivasi kita, ya, untuk arah kebaikan. Mohon nasihat bagaimana mengatasi rasa jenuh ketika menjalankan kewajiban sehari-hari sebagai istri, mengurus rumah tangga dan anak. Baik. Rasa jenuh itu adalah apabila ada pengaruh dari luar sebetulnya. Kalau dia menikmati bahwa itu suatu disenang dengan lakukan dengan senang hati, dia tidak ada merasa beban. Tidak ada merasa beban sebenarnya. Jika itu dilakukan dengan keredaan dan senang hati. Namun dia melihat ingin pergi keluar karena perasaan-perasaannya ingin dia yang dibisikkan oleh setan, ingin punya kegiatan seperti tetangga yang setiap pagi keluar rumah yang itu ya, keluyuran. Itu kadang-kadang membuat dia jadi tidak nyaman di rumahnya. Padahal wanita di rumah itu ya adalah suatu kondisi yang sangat menyelamatkannya dari banyak fitnah. Makanya ini tempat yang paling mulia bagi wanita. Bahkan ibadahnya saya dimotivasi bahkan dia di kamarnya sholat. Bayangkan. Nah, maka biar rumah itu terasa nyaman, rumah itu harus bersih. Rumah itu harus indah. Maksud indah gimana? Bukan perlu memiliki barang-barang mewah, tidak. Tertata rapi. Ya. Sehingga kadang-kadang dirubah suasana-suasana. Biasanya meja makan di sini dipindah ke sudut sini sedikit. Gitu. Itulah yang kita hendak-hendaki di para akhwat, memiliki keterampilan itu. Menciptakan suasana dalam setiap bulan ada perubahan gitu. Ya, buat keterampilan rumah tangga sendiri. Dari bekas-bekas kaleng minuman, dari botol-botol. Banyak sekali keterampilan bisa dilihat di YouTube. Ya, membuat bunga, membuat jalinan apa, atau mainan anak-anak kita buat sendiri, ya. Nah, jadikan rumah itu sebagai arena kita untuk bersenang-senang. Baik. Tapi bagaimana dengan para sahabiat? Aisyah anha rumahnya sangat kecil sekali. Tidak ada rasa kebosanan. Karena dia rasakan di rumah itu suatu istana yang indah bagi dia. Dia bisa beribadah lebih nyaman, bercengkrama dengan anaknya, ya, memasak dengan apa yang ingin diinginkan oleh dia sehingga suaminya terlayani dengan baik, ya. Dia bersenang dengan merasakan ketika mencuci itu sebuah ibadah kepada Allah SWT. Cuman kadang-kadang yang memberatkan itu adalah pengaruh lingkungan. Ya, itu yang saya sebutkan tadi, sehingga kadang-kadang datang. Dan untuk hal itu juga tidak masalah. Ya, sesekali keluar rumah, diajak suami, tidak mesti ke mall, tidak mesti kemana. Makanya Aisyah anha di dalam sebuah riwayat disebutkan, beliau di tengah malam itu keluar sama wanita-wanita Madinah untuk ke arah ke belakang rumah mereka. Ya, di sana mereka bentang tikar, atau kebiasaan kalau di Arab Saudi sana ya, di Sahara itu bentang tikar, bawa teh, sudah minum-minum begitu. Ya. Tidak apa-apa, yang penting tidak diisi dengan ribah jika ada pertemuan-pertemuan sama akhwat, ya, dengan sifatnya saling bertukar informasi dalam kebaikan. Ustadz, bagaimana kiat agar waktu kita diberkahi Allah? Tadi sudah kita jelaskan, isi waktu itu banyak sekali kegiatan, terutama berzikir yang sangat mudah sekali, ya, dalam melakukan aktivitas kita, baik di kantor, di rumah, dimanapun saja di jalan. Bagaimana seharusnya memprioritaskan diri untuk menuntut ilmu agama dan istiqomah ibadah, sedangkan di sisi lain banyak urusan dunia yang harus diselesaikan. Ya, selesaikan. Dalam urusan dunia pun bisa. Kan tidak ada sekarang alasan untuk tidak menuntut ilmu. Di atas mobil bisa saja mendengarkan rekaman, kajian, atau radio yang dihidupkan. Ya, radio mendengarkan radio Quran, radio sunnah yang telah ada. Ya, bawa buku, ya, dengarkan rekaman ceramah-ceramah. Banyak berzikir, banyak sekali peluang. Ketika melangkah, buru-buru ke kantor, setiap langkah baca subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, sulit. Ya. Kemudian, ya, bagaimana cara menghilangkan kebiasaan menunda-nunda satu pekerjaan kegiatan? Nah, itulah yang menyebabkan kemalasan. Itulah yang dasar kemalasan. Bahwa menunda-nunda pekerjaan bukan dia akan semakin mudah, akan semakin
ada waktu peluang, tapi akan semakin menumpuk pekerjaan itu. Maka hendaknya seseorang itu benar-benar mengerti mengatur waktu. Jadi sebetulnya yang kita sebutkan bukan waktu yang tidak ada, cuman kita yang tidak bisa mempergunakan waktu. Betapa banyak orang punya urusan begitu banyak, dia bisa menyelesaikannya ketika dia mempergunakan waktunya benar-benar untuk hal yang berguna. Maka waktu ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita dengar dan terjemah apa namanya dalam biografi para ulama yang mereka di bulan Ramadan pokoknya ada yang menghafal Quran 60 kali, ya, ada yang sekian kali, ada yang sholat malam sekian rakaat, jumlahnya sangat besar. Kenapa? Waktu mereka diberkahi. Membaca Al-Quran itu sudah terbiasa. Untuk 1 juz tidak lebih daripada 20 menit bisa. Muraja Al-Quran kalau sudah terbiasa membacanya itu 1 juz, ya, itu hanya 20 menit. Tidak lama-lama sebenarnya. Ya, maksimal 30 menit. Ya. Baik. Dan tidak perlu 1 juz, mulai dengan 1 halaman, setengah halaman. Ya. Maka lakukan sesuai dengan kemampuan kita, ya, untuk melakukan amal soleh itu. Dimulai dari yang mudah-mudah dulu. Baik. Bagaimana cara beberapa waktu berhasil memanfaatkan waktu dengan maksimal, tapi seringkali setelah itu jadi drop. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya. Maka juga tidak dipaksakan, ya. Artinya juga menghilangkan kebosanan dengan berpindah dari satu kegiatan lain. Lagi bosan, lagi tidak nyaman untuk baca umpamanya, baca Quran, mungkin buku atau dengarkan kajian, atau membaca makalah, berpindah-pindah untuk nilai kebosanan. Yang penting tetap berputar dalam kegiatan yang bermanfaat. Ya, sudah bosan semuanya, ziarah ke teman-teman kita, ziarah, tapi bukan pergi bergunjing. Ziarah kan dapat pahala kita. Ziarah ke tetangga, ziarah kunjungi karib kerabat kita. Bahkan di hari-hari libur bisa diajak anak-anak kita berkunjung ke karib kerabat, ke pamannya, ke kakak kita, ke adik kita, diajarkan silaturahim anak-anak kita. Atau setidak-tidaknya dibawa ke panti asuhan, dilihatkan anak kita, inilah teman-teman kalian yang kamu yang sudah ibunya sudah meninggal. Nah, itu dibawa anak-anak kita. Atau setidak-tidaknya dibawa jalan ke desa, dilihatkan bagaimana petani di sawah bersusah payah berkepanasan di dalam berusaha. Nah, kita ingatkan inilah bentuknya bagaimana orang bekerja keras, ya, dan kamu harus menghargai mereka, dan mereka hanya menunggu padi sekian lama baru mendapatkan hasil. Nah, anak-anak kita itu kita beri pengalaman-pengalaman gitu. Ya, tidak dibawa ke mal-mal terus yang dilihatkan barang-barang yang mahal, branded terus. Bawa dia melihat kondisi masyarakat yang yang miskin, dibawa ke desa-desa, dilihatkan anak kita umpamanya ini kehidupan, jalan-jalan, diajak ke pantai, dia bagaimana besar kekuasaan Allah. Bukan sekedar dibawa tanpa ada makna, tapi ada sisipan-sisipan nasihat kepada anak-anak kita. Ya. Bolehkah mereka melakukan pekerjaan rumah sambil lalu lalang? Ya, dibolehkan saja, tapi akan lebih baik ketika kita tidak bekerja saat, ya, kalau kita bisa mendengarkan fokus tidak masalah. Dan akan lebih bagusnya mendengarkan ceramah-ceramah, ya, atau Al-Qur'an, nasihat, ya, atau ayat Al-Qur'an yang ada artinya, ya, didengarkan. Biasanya kalau di TV Roja atau radio lain itu biasanya Al-Qur'an ada terjemahannya. Jadi kita mendengarkan, ya, meresapi, ya, sambil diresapi bacaan Al-Qur'an tersebut yang ada maknanya atau artinya. Anak setiap hari menuntut ilmu dan melayani ibu dan nenek. Untuk pekerjaan rumah tangga tak sanggup mengerjakan semuanya. Penghuninya ada 10. Manakah amalan yang lebih afdol? Karena nenek anak ngeluh katanya ngaji mulu. Padahal di rumah anak udah banyak bantu. Dan yang lainnya banyak yang males. Kita adalah lakukan pekerjaan rumah tangga sesuai dengan kemampuan kita. Dan dengan mengatur kegiatan yang baik. Ya, bukan menuntut ilmu juga boleh, tidak masalah. Tetapi jangan pula melalaikan kewajiban dasar-dasar kewajiban yang lain. Ya, dia menuntut ilmu melalaikan kewajiban pada suami, bukan begitu. Dia menuntut ilmu harus melalaikan kewajiban kepada anak-anak, bukan begitu maksudnya. Tapi kita harus bisa memilih, ya, dan membagi waktu agar pekerjaan rumah tangga sudah selesai baru kita berangkat. Ya, kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita dan
Jika yang lain tidak bekerja, ya kita berikan nasihat. Kita katakan, bagikan tugas-tugas. Siapa yang menyapu rumah, siapa yang menyapu halaman, siapa yang mencuci, siapa yang menyediakan makanan, siapa yang masak. Kalau banyak jumlahnya itu lebih ringan. Dan kita lakukan maksimal sesuai kemampuan kita, dan setelah luar kemampuan kita, ya itu adalah bukan tanggung jawab kita, dan insya Allah kita tidak akan dapat dosa dalam hal itu. Itu yang bertanya, saya pernah dengar duduk di majelis ilmu sama seperti duduk di taman surga. Lalu untuk kajian online gimana Ustaz? Ya tidak sama lah, tapi tetap mendapatkan fadhil ilmu. Karena ilmu agama itu sangat berbeda dengan ilmu-ilmu sosial lain, ya. Ilmu agama itu kalau kita belajar langsung para masyayikh, itu dari akhlak syekh ketika berjumpa, ketika salam, ketika ada orang bertanya, bagaimana beliau menjawab, bagaimana beliau duduk, bagaimana beliau berjalan ketika sholat, bagaimana kita kan langsung melihat prakteknya dengan beliau. Tentu memang tidak semaksimal seperti kajian offline, tapi bukan berarti online tidak merupakan suatu hal yang salah satu yang memang juga mendukung mendapat ilmu tentunya. Jika dilakukan dengan serius, asalkan jangan saat kajian online kita bareng-bareng, tidak serius mendengarkan, lebih santai-santai. Enggak. Karena kuliah online saja juga banyak mahasiswa yang kadang-kadang ya Zoom-nya dihidupin, dia entah kemana-mana, atau dia mungkin lagi banyak chat sama temannya, atau dia lagi buka akun-akun yang lain. Ini kita tidak tahu. Ya maksudnya yang tidak maksimal yang sini kajian online ini karena memang tidak tampak murid-muridnya langsung oleh guru. Kan kalau kita langsung kan tidak mungkin kita duduk selonjoran, ngomong dengan teman, sibuk dengan urusan lain, ya makan minum tidak akan mungkin. Ya. Tapi bukan berarti bila kajian online memang betul-betul diseriusin, ada catatan, kita catat, kita duduk serius menghadap ke kamera yang atau menghadap ke apa namanya, kita dengarkan dengan baik-baik, kita tulis hal-hal yang penting, itu tidak mengurangi ya seperti ketika belajar offline. Kita sebagai ibu rumah tangga tidak banyak mengeluh karena padatnya pekerjaan kami, mendidik anak, melayani suami, mengerjakan pekerjaan rumah. Apa pertanyaan ini? Apa kiat kita sebagai apa kiatnya? Ya, lakukan saja itu sebagai ibadah kepada Allah. Ikhlas bahwa Allah akan membalasi setiap butir nasi yang kita sokong kepada anak kita. Ya, setiap cuci piring, setiap jika kita lakukan itu sebagai tanggung jawab dan sebagai tugas kita dalam keluarga, Allah akan berikan kita pahala. Ya. Ya kebanyakan sebetulnya perasaan itu timbul adalah karena lebih banyak membaca informasi-informasi pengaruh dari luar. Sehingga tidak merasa pekerjaan rumah tangga itu suatu pekerjaan yang mulia. Adakah doa khusus untuk dihindarkan dari kegiatan yang tidak bermanfaat? Tadi ayat doa yang kita bacakan tadi, yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Jika jiddah anak ingin keluar rumah, apakah harus menutup aurat dengan sempurna, misal memakai kaos kaki? Ini bagi wanita yang sudah tidak ada syahwat lagi, yang tidak menginginkan menikah, sebagian ulama ya memberikan rukhsah. Ya. Selama wanita tadi tidak menarik lagi dan tidak beringinan untuk menikah dan tidak menopausnya dan seterusnya, sudah tidak ada lagi sebab orang untuk tertarik dan dia juga tidak tertarik pada laki-laki, ya. Ada keringan seperti itu, tidak harus ya memakai kaos kaki atau menutup aurat secara sempurna. Tapi beda dengan nenek-nenek milenial ya. Kalau saya nenek-nenek milenial kan banyak juga yang nikah sama anak muda sekarang. Bagaimana caranya agar bisa tetap semangat untuk menuntut ilmu di majelis ilmu? Karena sehari-hari disibukkan dengan berjualan untuk menafkahi diri. Ya, bisa saja kita dengarkan radio. Saya dengarkan nasihat-nasihat, pakai plastis. Ya. Atau sambil menunggu pembeli, kita bisa aja berzikir. Tadi yang kita sebutkan. Subhanallah, alhamdulillah, walillah akbar. Ya, bisa saja membawa buku-buku ringan, buku kecil-kecil ketika belum ada orang yang belanja, kita bisa baca 1 halaman, 2 halaman, setengah halaman, ya. Lalu ketika pembeli datang, kita tutup dengan data pembatasan pada bagian yang terakhir kita baca. Yang intinya kemauan ada enggak? Gitu. Dicari dan dipertanyakan adalah kemauan. Mana yang lebih
menurut Ustadz kembali ke orang tua tetap merantau mencari penghasilan setelah lulus kuliah? Apa Ustadz? Tergantung kondisi keluarga. Tergantung kondisi keluarga. Jika orang tua kita butuh, kita lebih aula merawat orang tua. Jika kita juga ada yang menanggung biaya kita sama orang tua kita. Tapi kalau orang tua kita butuh dana dan kita juga butuh dana, ya tergantung kondisi kita. Maka lebih baik bekerja. Bagaimana mengatur jadwal yang baik agar bisa menggunakan waktu dengan baik, dan bagaimana agar tetap istiqomah berada di lingkungan yang sangat jauh dari Allah. Istiqomah berada di lingkungan yang sangat jauh dari Allah. Baik. Pertama, lingkungan sangat mendukung, akan bisa cari lingkungan yang lebih nyaman, ya. Kemudian membagi waktu, kita buat jadwal inti sehari itu berapa. Bangun subuh apa? Seorang ibu umpamanya ini. Bangun subuh apa? Kalau belum ada anak, kita bisa baca Al-Quran, setelah itu mungkin menyiapkan sarapan buat suami, ya, atau buat anak-anak kita yang mau sekolah. Bangun subuh kita mulai bangunkan anak-anak kita untuk bersiap-siap ke sekolah. Ya. Saya pernah hidup di sebuah keluarga yang mana dalam keluarga yang tidak juga mewah, ya. Kami itu waktu saya masih tinggal bersama orang tua asuh waktu itu, dan beliau punya anak sekitar 5 atau 6 orang, ya. Setiap pagi dia bangunkan anaknya tanpa ada rasa keluh kesah, tanpa ada upatan, tanpa ada makian sama sekali. Setiap pagi dia bangun semua anaknya itu. Ya, khususnya yang perempuan, karena kami yang laki-laki ya, tidur di musola, di ruang musola. Nah, itu kami dididik begitu. Beliau sudah mulai masak, ya, belum subuh beliau sudah qiyamul lail, ya. Kemudian beliau sudah mulai masak untuk kami sarapan berangkat sekolah, ya. Kemudian dibangun anak-anaknya, kemudian anak-anaknya mulai bersiap-siap sekolah, ada yang mungkin mengumpulkan kain kotor, ada yang mungkin merendam pakaian. Subhanallah. Itu tidak ada yang sulit. Anak-anak kita juga bisa kita aktifkan di dalam rumah tangga, dan perlu dididik juga bagaimana mereka bisa ikut campur dalam membantu menyapu ruang tidurnya sendiri, merapikan tempat tidurnya sendiri, atau mencuci pakaiannya sendiri, mencuci piringnya sendiri. Kita juga bisa atur anak-anak kita. Bagaimana cara kita bisa menjaga keistiqomahan kita dalam memanfaatkan waktu dengan baik? Ya, istiqomah tentu dilatih tadi. Berlatih terus, buat jadwal kegiatan yang jelas, ya. Kapan kita masak, kapan kita menyapu, kapan kita menyuci, ya. Sebetulnya tadi kita katakan waktu itu banyak, cuman kadang-kadang tidak memanfaatkan dengan baik, ya, tidak atur dengan baik. Ustaz Afwan, izin tanya, gimana cara kita punya niat baik, tapi kadang ada ragu, Ustaz. Mohon saran dan motivasinya. Ya, untuk kebaikan pasti ada, tidak perlu ragu kita. Ya, tidak perlu ragu kita untuk berbuat sebuah kebaikan. Jadi kita, umpamanya kita bantu orang nih, jangan-jangan orang ini nipu nih. Ya, kalau dia nipu, dosanya kepada dia. Namun pahala kita buat baik kepada dia tidak akan pernah kurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menekankan hawa nafsu agar terhindar dari hal-hal yang sia-sia bahkan maksiat? Sadar itu salah, namun masih saya lakukan. Tentu kita berupaya menekan diri. Ada pemaksaan di awal, sebenarnya kita katakan tadi. Ada harus kemarin mendobrak perubahan. Mendobrak perubahan pada diri kita. Buang sebab-sebab yang akan menimbulkan hal itu. Ya, maka kita atur maunya. Saya buka HP hanya jam 8 saja. Ya, dari jam 6 pagi, jam 5 pagi sampai jam 7 umpamanya saya ini kegiatan-kegiatannya. Maka HP tidak akan dibuka kecuali jam 8. Begitu aja. Dalam sehari berapa lama harus buka HP? Mungkin setengah jam, 2 jam. Maksimal dibagi. Nanti habis zuhur dibuka lagi. Ya, tidak mesti harus dibuka di setiap saat. Apakah maksiat yang dilakukan dengan penuh kesadaran Allah adalah salah satu hukuman dari Allah sebab taubat serta niat dalam beribadah yang tidak tulus? Selama kita masih menyadari itu kesalahan, berarti kita ada peluang untuk bertobat. Maka jangan ketika diri kita diingatkan oleh Allah SWT bahwa kita sedang salah, jangan selalu berani untuk melanjutkan, tetapi harusnya kita bertobat kepada Allah SWT. Karena suatu nikmat yang Allah berikan ketika kita menyadari sebuah kesalahan, lalu membawa kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dosa pasti mempengaruhi kepada berbagai hal dalam kehidupan kita. Maka takutlah dengan dosa, karena keburukan dari dosa itu kembali kepada siapa-siapa, tapi kembali kepada diri kita sendiri.
Ada anak sekelas saya yang menaruh fotonya di profil Victor, sedang tidak pakai jilbab. Apakah yang sebaiknya saya lakukan? Ya, nasihatin saja. Baik-baik saja, nasihatin dengan baik-baik ya. Dengan ya, menunjukkan rasa cinta persaudaraan kepada dia. Ya, kalau dia sudah tidak mau mendengarkan nasihat, ya lepas kewajiban kita sebagai seorang sahabat untuk berikan nasihat pada saudara. Apakah kita hanya memberi nasihat kepada teman dekat saja? Tentu tidak. Setiap Muslim. Adi Indonesia nasihat kali Rasulullah SAW. Ini bukan lillahi wali rasuli kitabihi wali amatul wali kitab wali rasuli wali amatul muslim amatin. Orang mukmin secara umum harus kita beri nasihat jika kita melihat minimal kita mengingkari hati kita kalau akan menimbulkan suatu fitnah. Tapi kalau kita, teman kita, orang yang bisa kita kenal yang mungkin untuk kita sampaikan, ya kita sampaikan secara bahasa yang baik. Ada kajian offline di dekat rumah, tapi karena akhwatnya bergrup, Ana memutuskan untuk streaming YouTube saja. Apakah itu baik atau tetap lanjut offline saja? Ini nggak ngerti saya pertanyaan. Maksudnya akhwatnya bergrup gimana? Untuk streaming YouTube saja, apakah itu baik atau tetap lanjut offline saja? Ya, tergantung kondisi kita sendiri. Kalau kita lebih nyaman dengan offline, karena kalau umpamanya sedang offline banyak ganggu-gangguan, ya lebih baik online. Ya. Tapi kalau lebih faedahnya lebih besar ketika langsung melihat guru dan guru menyaksikan, ya, sehingga ketika sama-sama hadir di majelis tentu masing-masing akan menjaga adab dalam majelis. Berbeda ketika online tentu banyak perkara-perkara yang sangat bebas dilakukan. Baik. Ketika zikir subhanallah yang harus dipikirkan apa ya Ustaz? Ya, kita memuji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu maha suci dari segala kekurangan, perintahnya, keputusannya, bahwa segala ketentuan yang Allah turunkan penuh dengan hikmah yang mulia. Baik, demikian karena waktu yang batasi kita sudah jam 10.30. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam memberikan materi pada kesempatan ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.